Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita lanjutkan renungan kita pada minggu ini dengan tema besarnya yaitu otoritas Alkitab. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab memiliki otoritas untuk mengarahkan dan menuntun kita agar kita memuliakan dan menikmati Allah dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab adalah satu-satunya otoritas mengenai bagaimana memuliakan dan menikmati Allah di dalam kehidupan kita. Nah, itu artinya bahwa Alkitab adalah pemberi keputusan terakhir. Alkitab selalu benar. Nah, ini yang harus kita pegang. Alkitab pemberi keputusan terakhir dan selalu benar. Nah, kekasih Tuhan, jika seseorang atau sebuah buku bertentangan dengan apa yang dikatakan Alkitab, maka orang atau buku itulah yang salah, bukan Alkitab yang salah. Alkitab selalu benar. Kalau dibandingkan dengan buku-buku yang lain, maka Alkitab selalu benar. Nah, kekasih Tuhan, itu karena Alkitab berasal dari Allah yang tidak pernah salah dan tidak pernah melakukan kekeliruan. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab tidak pernah salah dan Alkitab tidak pernah keliru. Nah, Rasul Paulus menulis bahwa jika seorang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan isi Alkitab, meskipun ia adalah malaikat dari sorga, maka dikatakan terkutuklah dia. Nah, kita lihat di dalam Galatia 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Nah, kekasih Tuhan, sangat jelas bahwa apa yang kita sampaikan kalau berbeda dengan isi Alkitab, maka dikatakan terkutuklah ia. Nah, kekasih Tuhan, itulah pentingnya menghormati firman Allah lebih tinggi dan lebih penting dari apapun juga yang ada di dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, Allah memerintahkan manusia agar tidak bermain-main dengan firman-Nya, dengan firman Allah. Jangan menambah atau mengurangi isinya, isi firman Allah, isi Alkitab itu. Nah, kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, kekasih Tuhan, Allah menjadi sangat murka terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa sesuatu adalah firman Allah, padahal itu hanya pendapat atau ajaran mereka sendiri. Nah, kita lihat juga di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ada oknum-oknum yang suka menambah-nambah isi Alkitab dengan kesaksian-kesaksian, mimpi-mimpi dan cerita-cerita yang aneh-aneh yang sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. Dan mereka meyakinkan orang seakan-akan itu adalah firman Allah. Dan parahnya lagi, kekasih Tuhan, ada banyak orang yang percaya akan cerita dongeng itu. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab sudah sangat cukup dan lebih unggul dari segala cerita-cerita, kesaksian-kesaksian, mimpi-mimpi dan pendapat-pendapat pribadi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Supaya kita jangan terbawa arus kesesatan ini, maka bacalah dan belajarlah Alkitab agar kita memiliki iman yang dewasa, iman yang kuat untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat yang saat ini terjadi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, kekasih Tuhan, ingat bahwa Alkitab memiliki otoritas untuk mengarahkan dan menuntun kita kepada jalan yang benar agar kita memuliakan Allah dan menikmati Allah di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, cintailah Alkitab,
bacalah Alkitab dan belajarlah Alkitab. Maka kita memiliki iman yang dewasa, iman yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup ini, untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat yang saat ini terjadi. Tuhan Yesus memberkati.